Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita membutuhkan hari-hari yang bisa kita lewati dengan baik, dan kemudian kita membutuhkan waktu di mana tenaga kita, sel-sel tubuh kita yang rusak digantikan yang baru, yaitu ketika kita kemudian bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Orang membutuhkan tidur itu sebagai waktu di mana istirahat dilakukan, dan kemudian di sisi lain juga untuk membaharui sel-sel di dalam tubuh. Dan saya rasa ini menjadi kerinduan dari banyak orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur pasal yang keempat digambarkan bagaimana penulis Mazmur, yang dalam hal ini dikatakan sebagai Daud yang bermain kecapi, juga merindukan bahwa di dalam hidupnya ketika malam hari itu tiba, dia bisa tidur dengan nyenyak. Di dalam Mazmur 4, mulai ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 ditunjukkan demikian. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Di dalam Mazmur ini, Daud menunjukkan bahwa berkat Tuhan yang luar biasa justru ketika dia bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun ada orang yang mempertanyakan apakah yang bisa dia dapatkan di dalam hidup ini, kebaikan apakah yang dia terima, Daud mengembalikan bahwa satu-satunya berkat yang paling dia butuhkan untuk dia mengalami ketenangan dalam hidup ini adalah ketika cahaya wajah Tuhan menyinari dia. Ketika Tuhan menunjukkan berkat-Nya kepada dia, bagi Daud itu adalah sumber sukacita yang luar biasa, melampaui sukacita pada waktu musim panen gandum dan anggur. Dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadanya, membuat Daud bisa dengan tentram melihat hidup ini, merasa tenang, merasa nyaman, sehingga dia aman di dalam membaringkan diri dan tidur. Dan pada saat itulah dia merasakan sukacita yang luar biasa, karena disitulah Tuhan menunjukkan berkat-Nya yang besar atas hidupnya. Dan bukankah itu juga yang sebenarnya menjadi kerinduan kita? Kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang, dengan aman di malam hari. Dan sebenarnya ada bagian yang menarik yang ditunjukkan Daud di bagian awal dari Mazmur 4 ini, bahwa tetap saja di dalam hidupnya itu ada masalah. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan di dalam kehidupan ini. Bahwa Daud juga dikatakan sebagai kemuliaannya dinodai, dan mereka juga menyerang Daud dengan kata-kata yang kurang mengenakkan. Tetapi Daud tetap melakukan bagian terbaik yang bisa dia lakukan.
bahwa ketika dia berada di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, dia datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Daud memilih untuk kembali kepada Tuhan, merasakan kasih Tuhan bagi dia, bahkan kemudian dia tetap melakukan peribadatannya dengan baik, memberikan persembahan dengan benar. Ada bagian yang kemudian dia rasakan bahwa sinar wajah Tuhan itulah yang menenteramkan dia. Apapun tantangan kehidupan yang dia hadapi, dia tetap memiliki tempat untuk kembali merasakan ketenangan itu. Dan bukankah di dalam kehidupan kita selalu begitu? Di dalam menghadapi banyak orang yang bisa melakukan apa saja terhadap diri kita, mengatakan apa saja terhadap diri kita, mereka di luar kendali kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tetap menenteramkan diri. Pun kalaupun seandainya kita marah, biarlah kita membawa marah itu di tempat tidur, kalau menurut Mazmur ini, dan kemudian dia tetap diam dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kiranya itu juga yang menjadi bagian terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika ada banyak masalah di luar diri, kita bisa kembali ke tempat yang aman di dalam naungan cinta Tuhan dan bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, di mana di sana Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk menjalani esok hari dengan sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.